politik ya, politik nih pasti politik itu udah pasti dalam pikiran orang negatif. Lo politikin sini ya, politik lo ya gitu. Nah ya Ya, kalau saya tuh udah kayak bagaimana? negatif gitu loh. Ya kan Di ini daerah PR gue tuh kita. yang kayak gitu. Jadi PR kita sekarang itu bagaimana cara untuk mengubah mindset orang yang mendengar bahwasanya politik itu dengan mindset yang positif. Ya sah. Buat subscribe ya, buat semua jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa Hey yo, what's up? Apa? Tertarik banget sama yang namanya SDM, apalagi SDM Indonesia kan. Apa sih yang bikin Indonesia tuh bisa jadi beda dari orang lain? Karena personal, gue tuh selama gue keluar, gue tuh ngeliat ada perbedaan kayak misalnya di Malaysia ya, kayak SDM itu direndahin banget gitu loh. Gak ada, kadang tuh orang tuh kayak, hah orang Indo gitu, orang tuh kayak, oh orang Indo gitu. Jadi tuh kadang kayak, ini yang salah di Indonesia apa sebenarnya? Kenapa kita dianggap rendah banget gitu loh di mata orang? Jadi kayak, apa yang salah dari SDM-nya gitu. Mungkin ada oknum. Jadi menurut yang oknum kalau yang menampak hal perihal negatif mungkin ya. Jadi efeknya semua. Oknum yang melakukan hal yang kalau gue bodoh personal ya, SDM kita tuh dipengaruhi dari penjajahan juga dulunya. Contohnya kayak, lo tau gak sih sebenarnya kalau misalnya selama zaman VOC tuh Romus 1 kita tuh dibayar, tapi dikorupsiin sama pemerintah Indonesia. Ya. Betul, benar itu. Kita dibayar sama Belanda, ya. Tapi kita dikorupsiin sama pemerintah Indonesia. Gua sebenarnya tahu, ada juga jadi, kayak di Aceh itu ada isu itu juga, cuman kan namanya this is politik, I don't know. I don't open the politics in the world, right? So that's crazy. Really? Jadi kayak membuat satu. So gue sedikit tahu tentang itu. Jadi kayak gue jadi mikirnya SDM Indonesia tuh kenapa kayak gini ya, karena kita bekas jajahan Belanda. Bukan itu doang sih, karena ya emang ini tuh udah turun temurun gitu loh, kayak karena kita dulu dijajah jadi kita tuh jarang merasa puas. Oke. Menurut gue ya, karena gue bisa lihat dari pemerintahannya dari dulu, kita tuh dari korupsi tuh udah dari penjajahan Belanda, karena kan dulu tuh gaji-gaji buat pekerja tuh dikasih ke pejabat yang lebih tinggi kan, nah dikorupsi nama mereka, makanya kita tuh dikenal kerja paksa, padahal sebenarnya kita dibayar tapi dikorupsiin. I don't open the politics in the world, you know. Ya. Karena politik ini sangat kejam. Mystery. Politik kejam, sangat kejam. Jadi menurut gua pribadi itu hanya apa ya? Hanya sekilas orang-orang yang tertentu yang bisa membuat satu politik ini dengan berpola pikir yang lebih jernih. Yang tidak akan pernah memikirkan keuntungan pribadi. Lo tuh misalnya kalau lo masuk politik tuh artinya lo tuh kayak mandi di dalam lumpur. Lo mau mandi seberapa kali pun bakal tetap gak bisa bersih kalau politik. Lo mau orang yang sebersih apapun lo bakal mandi di dalam lumpur gitu loh. Karena lo gak bakal bisa. Kalau misalnya bersih lo gak aman. Oh gini, gue tanggapan dari lo ya, oke. Walaupun orang bilang itu politik itu kotor, ya dalam tanda kutip ya, oke. Kita ini aja di poin aja, oke. Kata orang-orang politik itu kotor, oke. Kotor dan seperti apakah? Oke, kalau misalnya menurut gue pribadi ya, boleh kita kayak melakukan hal sesuatu itu dalam bukan kejahatan, demi kebaikan, it's okay, fine, demi kebaikan dan dengan hal yang baik, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya emang kepentingan pribadi, that's crazy, itu tidak boleh. It's a criminal. Ya itu kriminal. Tapi kalau misalnya emang benar-benar harus kita apa ya kayak wah ini kalau misalnya kita terlalu baik dengan perihal ini terlalu jujur malah makin bahaya. Jadi kita harus bisa memilah-milah lah. Karena kalau misalnya di politik itu kita harus banyak topeng yang kita harus bisa pakai gitu. Kita harus bertopeng lah, banyak topeng harus kita gunakan. Ya nggak sih? Menurut gua pribadi ya, gua secara logika aja lihat. Karena gua bukan hebat dengan gitu ya. Benar. Soalnya gimana ya? Gue tuh kayak ngerasain banget ya dampaknya ya, kayak orang-orang atas tuh kayak mementingin diri sendiri, gue rasain dampaknya. Kayak di kuliah tuh nggak adil gitu loh, kayak orang nih yang lebih mampu nih dapat KIP, sedangkan lo yang kayak susah-susah harus makan lo nggak dapet KIP gitu loh. Dan itu kenapa bisa kejadian? Mereka jadinya jabat. Di sini tuh
Dewan Perwakilan Rakyat artinya bukan pemerintah yang bekerja buat rakyat, tapi rakyat yang bekerja buat pemerintah. Iya benar. And it's a great. Jadi kayak sebenarnya ya rakyat yang bekerja untuk pemerintah, bukan pemerintah yang bekerja untuk rakyat. Nah, Sometimes. Jadi kan, sorry bro. Jadi kalau misalnya emang Wandi kan generasi milenial ya, generasi ke depan itu menjadi ya lebih terbuka, lebih open mind dan lebih lebih maju gitu, lebih produktif dalam perihal dengan dunia politik. Kan ini kita kan generasi seterusnya, sebaya kita. Iya kan? Iya. Nah, Tapi politik kita itu kebanyakan politik dinasti. Jadi ya yang naik tuh emang juga orang-orang yang udah dari kecil tuh hidup di lingkungan yang kayak gitu loh. Mau lo Gen Z, mau lo Gen milenial, gak bakal terlalu berubah karena tergantung lingkungan lo juga. Kalau misalnya selama ini lingkungan mereka lingkungan pejabat, apa yang bakal berubah? tapi menurut gue pribadi, gue jujur gue dulu nggak suka politik, gue nggak tapi seiringkan waktu berjalan politik itu cerdas loh, politik itu IQ-nya tinggi banget, ya nggak sih, orang hebat gue gitu. politik tuh nggak tegas. Iya, hanya orang yang tertentu ya. Iya, menurut gue justru gue menganggap politik itu adalah politik itu istilah yang gue pakai tuh selalu kayak mendua hati. Sebenarnya sih gini, menurut gue pribadi ya, kata-kata politik, oke. Politik itu bukan larinya ke pejabat, ke apa enggak juga, oke. Lo bisa ke kampung gua, ya kan? Lo ngejual produk, lo meyakinkan sesuatu produk lo, itu lo berpolitik juga sebenarnya. Iya betul. Iya kan? Bukan dalam artian kata, wah politik. Kalau misalnya orang berbicara tentang politik, larinya ke pejabat apa segala macam dengan hal-hal negatif. Tapi, ya kan? Padahal enggak. Kalau orang bilang udah kayak, oh politik nih pasti politik itu udah pasti dalam pikiran orang negatif. Lo politikin sini ya, politik lah gitu. Nah, ya, misalnya tuh bagaimana? Negatif gitu loh. Ya kan? Di daerah tuh yang kayak gitu. Jadi PR kita sekarang itu bagaimana cara untuk mengubah mindset orang yang mendengar bahwasanya politik itu dengan mindset yang positif. Ya sama, gimana dong? Orang kalau misalnya udah dengan politik itu larinya ke negatif. Oh pejabat di segala macam. Padahal lo aja jualan itu buat politik juga sebenarnya. Ya kan? Politik itu kebanyakan ya di pengertian orang tuh yang manipulasi, nipu atau mainin orang. Lo jualan politik gak itu namanya? Politik juga kan? Iya kan? Fine, selesai. Nggak usah kita buka terlalu dalam. Selesai kan? Iya. Nah, itu dia. Jadi intinya kita bagaimana cara untuk mengubah mindset menjadi lebih positif dan produktif. Jadi ya gitu. Dari kita dulu sih, kita harus ubah cara tangkap kita juga. Kalau yang politik tuh nggak selamanya hal yang kayak gitu. Harusnya politik tuh artinya ya apa ya? Nggak sampai lupa. Karena menurut gue jati diri politik tuh emang digunakan. Karena gini loh, menurut gue pribadi ya, orang yang kayak yang punya jabatan itu, dia ada akses ingin mendapatkan sesuatu dalam perihal yang baik yang buruk. Iya kan? Manusia kan khilaf apa segala macam, ya mau gimana? Iya kan? Apalagi dia punya kekuasaan. Tapi khilaf itu pilihan. Gue gue nggak pernah mau mengiyakan orang yang kayak nggak sengaja, karena kebanyakan orang kalau buat salah dia tahu itu salah tapi tetap dibuat, kan enak. Low battery, please charge. Nah itu dia. Aduh, gue hilaf nih, gue gini tuh tergantung konteksnya juga sih. Kalau misalnya, aduh gue hilaf, gue ngerokok gitu misalnya ya, gue nggak nyalahin orang ngerokok, enggak sih. Misalnya nih temen gue nih, dia tuh bareng sama keluarganya ngerokok atau keluarganya strict tiba-tiba dia kayak suatu, gue hilaf, gue ngerokok gitu, lo nggak bakal kayak, hah apaan, lo sebelum ngerokok lo ditahan lo mau ngerokok gitu. Ya kebanyakan politik juga kayak gitu. Misalnya nih, aduh gue hilaf, gue korupsi 2M, nggak mungkin lo tiba-tiba hilaf hilang 2M coy. Serius? Hilaf itu keenakan.
Kilaf tiba-tiba 200.000 ya. Iya, jadi kayak kecuali lo hilafnya kayak aduh gue hilaf nih kelebihan 1 juta 2 juta nih masuk kantong gue ya, oke lah. Dibandingkan lo tuh ngatur itu misalnya 28 M nih dari pemerintah, lo kalau lo hilafnya 2 M lo makan hilaf Apa juga? keenakan. Tapi menurut lo pribadi, menurut lo pribadi sekarang itu kita di Indonesia ini seperti apa sih sebenarnya dengan dunia yang sekarang ini? Dengan Gue angkat goyangnya. tangan sih. Gue angkat tangan. Pertama, apa ya? Kita tuh dikenal generasi emas kan habis nih. Emasnya seperti apa? Berapa persen dari 20%? Gue kayak generasi emas. Lo main TikTok gak? Kadang-kadang. Coba deh lo baca-baca komen TikTok, apalagi kalau berhubungan dengan hal seksual. Itu yang komen anak-anak SMP, coy. Terus ngapain mereka di situ? Mereka tuh yang kayak, oh iya aku pernah gini nih yang pacarku, kayak, hah? Lu masih SMP? Oke, I know. Gue pernah baca itu. Does the couple itu ya. Iya, jadi mereka kayak, nih misalnya nih ada Malah bangga gitu. Bodoh ya kan? konten yang plus nih ya, yang I'm sorry, misalnya kayak yang mungkin lebih dewasa. Terus mereka tuh pada tag pasangannya, lo ngerti gak sih? Mereka tuh masih SD, lo buka tuh masih SD. What a crazy, kayak gila. Terus gue yang kayak, gue dulu suka baca Wattpad. Terus belakangan ini gue kayak buka Wattpad kan. Itu tuh yang kayak yang naik tuh semuanya kayak konten 18 plus 21 plus. Gue kayak, hah? Itu platform yang bebas loh, dimasukin sama anak umur berapa aja. Jadi kayak gila sih. Lo tahu ini nggak? Apa ya? Gue lupa lagi. Jadi tuh kayak lo cetetan, tapi itu tuh harusnya cetetan yang seru-seru, tapi sekarang dipakai buat hal-hal yang plus-plus gitu loh. Apa? Mica. Gue lupa. Wicet. Itu tuh ada dulu tuh ada gitu. Apa lupa. Lain. Apa sih namanya? Dia aku. Akan lupa. Lain. Gue lupa. Lain enggak sih? Pokoknya tuh dipakai buat anak-anak SD. Terus yang dari situ tuh mereka tuh banyak pacaran cewek sama cewek, cowok sama cowok. Karena mereka pakai samaran. Tidak menyalahkan keadaan. Karena kan namanya juga kita perubahan hidup benar. Dengan gaya hidup yang tahun 2024 kembali kepada orang tua. Itu kuncinya. Gue ngerasa kayak ini sih kuncinya perubahan sama orang tua itu kelihatan selama 5 tahun terakhir COVID. Itu tuh kayak teknologi itu langsung ya kan COVID kan naik semua kan. Jadi kayak semuanya tuh berubah di situ, dan gue bukan main masa bodoh gue hilang sama COVID. Karena COVID itu menurut gue pribadi itu yang pertama kita down, dan kedua kita stres, yang ketiga kita habis COVID kita mau ngapain. Oh sebelum itu kita COVID ini mau sampai kapan pertamanya? Kan kita stres. COVID-nya mau sampai kapan ini, gila. Habis COVID kita mau ngapain lagi? Ya kan? Jadi badainya COVID itu gue merasakan juga emang. Tapi gue ambil hikmah aja. Mungkin kalau gue nggak merasakan pahitnya COVID ini, mungkin gue nggak balik ke Aceh. Nggak pernah balik ke Aceh. Mungkin itu satu cara. Jadi sama ini udah nggak? Nggak pernah balik ke Aceh gue. Terus lagi gimana? Sekarang. Ya kalau gue sendiri ya gue ngerasa COVID ini ngerebut masa muda gue sih. Kayak, wah ini harusnya masa-masa belajar gue nih. Gue jadinya kayak gak bisa apa-apa kan. Satu sisi gue mau marah sama siapa. Jadi gue selama COVID ya ngelakuin bisa hal yang bisa gue lakuin. Kayak gue ikut lomba online sini, atau gue ikut olimpiade online dari sini. Jadi gue emang kehilangan masa-masa remaja bareng teman gue. Setidaknya gue gak kehilangan masa jaya-jaya gue pas remaja, harusnya gue manfaatin. Kecewa, COVID ini gue benar-benar kecewa karena umur terbuang ya. Ih kepotong, gue kayak 2 tahun itu dulu bisa menghasilkan uang. 2 tahun itu bisa menghasilkan uang, 2 tahun itu bisa gue traveling kemana-mana. I love traveling. You love traveling. Yeah, of course. Traveling forever. So you love nature.
ya like kalau misalnya lo traveling tuh lo lebih ke city-nya apa lebih kayak ke nature-nya? Lebih ke nature lah. Kalau misalnya city iya, cuman feel daripada di kota-kota itu kita nggak dapat. Cuma dapat keributan, bising, kenikmatan dan ketenangan itu nggak dapat. Tapi kalau misalnya lebih ke hiking, lebih ya itu lebih kayak tenang gitu loh, atau pergi ke pantai, ya nggak sih? Karena dunia ini terlalu berisik bagi orang seperti saya. Enggak sih, dunia ini terlalu berisik untuk orang seperti saya. Itu nggak sih kata-katanya? Lupa gua. Menurut gue dunia berisik bagi semua orang. Ya kan? Karena menurut gua pribadi, zaman sekarang ya banyak manusia-manusia yang terlalu naif terhadap perihal sesuatu yang mana dia nggak benar juga bahasanya, dia nggak benar, cuman terlalu naif dari hal ini. Bisa ngehakimin orang. Iya, seakan-akan dua. Iya. Iya, seakan-akan dua. Gitu loh. Susah orang seperti itu. Makanya gue lebih memilih gak terlalu dengerin orang. Ya, menurut gue pribadi, I don't care about other people talk about me. Ya kan, I don't care. Yang penting tidak ada efek buat gue untuk menghambat penghasilan gue kan nggak ada, jadi bodo amat. Ya kan, gitu. Alright, so bagus keren. Bener-bener. Mantap juga lu ya. So, gue lagi konten. Tebak gue umur berapa? Lu 22 ya? Lo lagi ngonten? Fine. Relate, alright. Come on lah. Oke. Ya. Emang Oh, ngeri ya. lo lagi ngonten. Mana public speaking emang ngeri ya kan. Ada kayak lebih membahayakan gitu ya. Gue mau bagi tip. Kalau misalnya kita mau belajar public speaking itu alangkah baiknya ya. Ya gue pribadi gue pelajari tentang gue berhadapan dengan kaca, sering berkaca, sering berbicara di saat mengendarai kendaraan, jalan sendiri gue berbicara, nyanyi, apalah pokoknya gue orang gila. Gue dapat. Ngerti. Sekarang gue. So, by the way, thank you very much for talking everything with me. Nice to meet you. I'll be the best success. So, take care lah. Public speaking lu bagus. Ini